sesuai dengan tugas yang sudah saya sampaikan ya, yaitu membuat karya desain yang utama adalah melibatkan atau mengkombinasikan elemen nirmana ya, menggabungkan atau mengkombinasikan elemen nirmana, yang mana elemen nirmana kemarin kita lihat mulai dari titik ya, kemudian nanti ada garis, ada bidang ya, kemudian nanti ada gempal, ada tekstur ya. Nah, di situ nanti silahkan diatur atau dikombinasikan elemen-elemen tersebut. Nah, yang terpenting lagi adalah menambahkan elemen dari sisi nama ya, nama masing-masing atau nama mahasiswa, yaitu menggunakan nama lengkapnya. Nah, ini memang ada sedikit banyak yang yang miss ya, kesan yang muncul nama hanya ditempel saja dan lain sebagainya. Nah, maksud saya di sini adalah nama itu sebisa mungkin bermainnya saat membuat saat membuat karya desain itu kesannya menyatu begitu ya. Jadi kesannya menyatu menjadi bagian dari elemen-elemen ya, ini. Tapi saya cukup ya menghargai apa yang sudah Anda kumpulkan ya. Tentunya nanti akan tampak terlihat ya, seperti apa yang sudah Anda buat. Nah, kemudian untuk warna kemarin sudah kita sepakati, yang mau pakai warna boleh, yang pakai hitam putih juga tidak ada masalah ya. Jadi untuk yang warna, kalau yang sudah mau menerapkan, saya izinkan ya, saya perbolehkan. Baik, langsung kita awali review yang pertama menggunakan yang PDF dulu ya, yang PDF dulu. Ya, nah ini adalah sudah ada namanya ya. Nah, ini yaitu Adip Widodo ya. Mana Adip Widodo sudah hadir ya, sudah bergabung, bisa kasih komen ya. Ini adalah tugasnya Adip Widodo. Dia menggunakan hitam putih ya, tidak apa-apa, boleh ya. Kemudian yang terpenting lagi adalah dari sisi elemennya sudah dapat ya, elemennya sudah dapat, yaitu menggunakan beberapa elemen yang ada di nirmana, baik itu titik, garis ya, bidang ya, kemudian juga ada interval ya. Jadi interval ini yang terpenting. Nah, kemudian pencantuman nama. Nah, ini sayang yang untuk Adip Widodo ini, nama Adip Widodonya ini ya, yang kesannya hanya sekedar tertempel ya. Jadi untuk tulisan nama Adip Widodo ini terkesan kurang menyatu ya, kurang menyatu dengan yang ada di gambar belakang atau yang ada di elemen nirmananya ya. Jadi secara gambar elemen nirmananya oke, hanya untuk penampakan nama ya, penulisan nama, memunculkan namanya, ini kesannya hanya tertempel. Jadi membuatnya Adip Widodo tulisannya ini setelah elemen nirmananya jadi baru ditempelkan. Nah, mestinya yang saya inginkan, saya harapkan itu tulisan Adip Widodo terbentuk bersamaan dengan pembuatan elemennya. Tapi tidak apa-apa, ini sudah saya terima untuk tugasnya. Kemudian yang kedua, ini punyanya siapa ini? Adip. Kok Adip? Ini siapa ini? Kofifah. Oke, nah ini punyanya Kofifah. Ya. Ini punyanya Kofifah
atau terlalu ya enggak apa-apa ya, yang atas agak terpotong sedikit kok enggak apa-apa. Nah ini adalah tugas punyanya Khofifah Yulia Setianingsih. Ya, ini namanya panjang sekali. Oke, ini untuk elemennya oke, elemen nirmananya sudah oke. Kemudian menambahkan dari sisi warna, ya, menambahkan dari sisi warna juga sudah cukup oke. Kemudian untuk tulisan Khofifah Yulia ini sudah sesuai. Nah ini yang saya maksudkan itu adalah pembuatannya. Jadi pembuatan tulisannya ini terkesan satu kesatuan, ya, satu kesatuan dengan elemen-elemen nirmana. Nah ini yang seperti yang saya harapkan ya, seperti ini sebetulnya. Nah, hanya saja yang kelewat, nah ini masih ada yang kelewat, ini adalah yang tulisan bawah. Ya. Nah, ini mungkin karena namanya terlalu panjang Pak, nah, mungkin pertimbangannya seperti itu. Tetapi akan lebih baik lagi, ya lebih baik lagi punyanya Khofifah Yulia. Ini kalau bagian tulisan nama Setianingsih itu juga menjadi bagian yang utuh. Nah ini mungkin jauh lebih pas ya. Jadi Setianingsihnya bisa dikombinasikan lagi dengan elemen-elemen yang lebih pas ya. Ini jadi secara nama yang dua kata yang depan ini sudah betul ya, Khofifah dan Yulia ini sudah betul, hanya yang bagian bawah ini ya. Oke, tapi sudah sesuai ya dengan apa yang menjadi harapan atau tugas yang harus dikerjakan. Oke, itu adalah punyanya Khofifah. Ada ya Khofifah, sudah hadir belum ya? Oke, silahkan. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu Lina. Nah ini punyanya Lina, ini saya perkecil dulu, mungkin terlalu besar ya. Oke, nah ini adalah punyanya Lina ya. Ini Lina Ani Safira ya. Oke, ini cukup menarik ya. Punyanya Lina Ani Safira, hanya saja mungkin ya ini tadi kesan yang muncul jadi seperti terpisah ya untuk Lina Ani Safira. Jadi bermainnya tulisan ini rata-rata kebanyakan yang sering saya lihat tulisan Lina ini ya, tulisan Lina Ani Safira ini atau nama-nama yang lain itu seringnya kesannya munculnya setelah gambar nirmananya dibuat. Nah itu yang sebetulnya apa ya, kurang menyatu gitu ya, kurang menyatu. Jadi seperti yang kalau kita lihat di sini, mungkin tulisan Lina Ani Safira ini kan pakainya sepertinya pakai font teks biasa ya. Nah mestinya bisa Anda bentuk, bisa Anda buat dengan gambar yang ada di belakangnya ini, tidak apa-apa ya. Anda bermain di sini kan banyak lengkung ya, banyak ornamen ya. Kemudian ini banyak juga area-area yang kosong ya, area-area yang kosong ini mungkin bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan bagaimana supaya tulisan Lina ya, tulisan Lina ini bisa terkesan menjadi satu bagian ya, menjadi satu bagian dengan background ya, atau dengan latar belakang. Nah, jadi ini kelihatan sangat terpisah ya. Jadi tulisan Lina Ani Safira ini munculnya kalau saya perhatikan setelah gambar backgroundnya ya, gambar bunga dan lain sebagainya, ornamen bunga maupun kupu-kupu ya. Di sini kan ada juga kupu-kupu ya. Sebetulnya menarik kalau dari sisi gambar, pemilihan objek visualnya sangat menarik. Hanya
akhirnya jadi kurang kuat ya, kurang menyatu ini ya Lina Anisafiranya. Jadi tulisan Lina Anisafira sebisa mungkin dibuat, dimunculkan senada ya, senada seirama dengan ornamen yang sebelumnya. Nah, di sini misalkan Anda tuliskan tulisan Safira ya, di sini ada tulisan Ani, di sini ada Lina yang terkesan menjadi satu bagian. Nah, ini mungkin jauh lebih pas ya. Oke, itu yang bisa saya komentari hasil dari karya Lina Anisafira. Kemudian yang kedua, nah ini punyanya Luhur Wardana ya. Nah ini Luhur Wardana. Ini Luhur Eka ya, Luhur Eka Wardana. Nah ini juga sudah, ini hampir seperti punyanya sahabat tadi, Khofifah ya, Khofifah Yulia. Nah ini hanya saja bagian bawahnya ini sama ya. Jadi bisa dibentuk polanya tidak harus sama dengan Luhur Eka, enggak ya. Anda bisa memanfaatkan kotak-kotak yang bawah di sini dibuatkan juga boleh. Ya ini, jadi ini sudah betul, ini hampir mirip punyanya Khofifah Yulia ya. Jadi pembuatannya ini sudah terkesan menjadi satu kesatuan, dari sisi warna menjadi satu kesatuan bagian ya. Kemudian penataan bentuk ya, ini juga sudah menjadi satu kesatuan ya. Ini punyanya Luhur ya, ini sudah baik ya, sudah menyatu ya. Jadi kesan di dalam pembuatan karya desain nantinya kita tidak bisa hanya sekedar menempel yang kesannya seperti kalau kita menempel foto saja. Nah ini, nah itu nanti diupayakan kesan menempelkan elemen atau objek itu dihindari. Jadi upayakan elemen tambahan itu menjadi satu bagian, jadi kesannya itu utuh ya, informasi itu tunggal begitu. Nah, jadi kalau kesannya nanti seperti nempel gitu, seperti perangko kan gitu, atau seperti meterai itu kan kesannya kayak ditempel. Nah itu kalau bisa jangan seperti itu ya. Jadi diupayakan kesan menempel ini nanti harus bisa dikreasi lagi supaya terkesan lebih menyatu ya. Meskipun cara pembuatan desainnya ya tetap satu persatu ya. Tulisan mau dibuat paling akhir juga tidak masalah. Cuman waktu kita membuat konsepnya itu sudah kita planning bahwa nanti area ini nanti bentuk modelnya seperti ini, konsepnya sudah muncul dulu. Jadi tidak kalau sudah selesai elemen nirmananya baru tulisannya ditempelkan. Nah ini kesan yang muncul tidak menyatu. Oke, ini sudah baik ya. Ini saya komentarnya hampir mirip punyanya Khofifah Yulia tadi. Oke, berikutnya punyanya Mei. Nah ini Mei, kita perkecil, ini besar sekali ya. Ya, ini punyanya Mei siapa ini? Mei Tias Puji Rahayu. Iya, nah ini kesannya kan jadi seperti sekedar menempelkan tulisan ya. Jadi area-area yang kosong ini sebetulnya masih bisa dimanfaatkan ya. Secara elemen nirmana oke ya, rata-rata secara elemen nirmana sudah memenuhi ya. Hanya saat menempatkan, nah ini memang saya mau melihat ya, seberapa jauh Anda bisa mengkolaborasi ide atau gagasan ya. Jadi Anda jangan terpancang dengan sebuah font ya, bahwa font huruf itu bentuknya seperti ini terus Anda tempelkan begitu saja. Padahal di dalam sebuah elemen ya, untuk pembuatan huruf ya,
itu tidak harus mengambil dari font yang tersedia. Jadi kita bisa mengeksplor bentuk huruf berdasarkan bentuk-bentuk bidang yang sudah kita kenal, apakah itu kombinasi titik, kombinasi garis, kombinasi bidang, bentuk gempal dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kalau saya komentari ya, meskipun kalau kita lihat ini ada kesan timbul sebetulnya yang mau dimunculkan punyanya Tyas ya. Tyas ini kesan yang mau dimunculkan kesan timbul ya, kesan timbul atau kesan gempal maksudnya. Ya, cuman hanya kelihatan sekali ini ya kurang Aditya belum ya, Aditya Nugroho belum ya, nanti ini baru yang file PDF ya. Jadi yang saya tampilkan ini per kelompok supaya memudahkan, ini yang dikumpulkan dengan format PDF ya, yang format JPG setelah yang PDF semua nanti muncul ya, supaya memudahkan saya mereview ya, menampilkan. Oke, Aditya Nugroho. Jadi belum ya, belum sampai ke namamu. Meskipun namamu AA ya, Aditya. Ini tadi yang ya. Jadi ini baru Adit tadi. A itu A Adit ya ini. Oke, jadi ini ya Tyas ya. Jadi nanti kalau bisa nama Tyas ini dibuat lebih menyatu ya, menjadi bagian yang satu kesatuan bentuk. Ya, jadi jangan terpancang dengan font ya, jangan terpancang dengan font yang tersedia. Anda mengeksplor nama Anda sendiri seperti tadi ya, Kofifa, kemudian tadi siapa lagi, Luhur. Nah, itu font-font yang Anda kreasi sendiri, itu jauh lebih pas ya, lebih pas. Kalau toh Anda pakai font ya, kalau pakai font Anda harus bisa mengembangkan. Kalau font seperti ini nanti bermainnya elemen seperti apa, nah itu ya, kalau Anda menggunakan font ya. Jadi teknisnya seperti itu ya. Kalau Anda mau menggunakan sebuah font baku, nah font baku itu ditaruh dulu baru Anda mainkan elemen nirmananya. Nah kalau Anda buat elemen nirmananya dulu baru fontnya yang baku, nah ini kesannya jadi kurang apa, kesannya jadi kurang menyatu desainnya di sini. Jadi itu hanya sekedar tulisan dengan background. Nah, gitu, tulisan dengan background. Padahal yang dibutuhkan bukan bukan tulisan dengan background, tapi tulisan itu menjadi bagian dari sebuah layout desain. Nah, oke ya, itu punyanya Mei. Kemudian ini siapa ini? Nah ini Merliando. Nah ini Merliando, saya tak perkecil dulu, mungkin terlalu besar ini. Dia terlalu besar. Oke, nah ini mungkin ya, ini sudah cukup ya. Nah, ini punyanya, saya kecil lagi sedikit. Ya, ini adalah punyanya Merliando. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini. Nah, dia bermain dengan garis, ya, bidang, ya, elemen nirmana. Oke. Kemudian dia juga menambahkan visual. Ya, ini sudah bisa membuat ilustrasi ini Merliando ini. Dia mengilustrasikan gambar, ya, menggunakan berbagai macam interval masuk ya. Nah ini dia menggabungkan ya tulisan Merliando ini ya dengan bidang-bidang yang menggunakan tekstur, jadi kesan tekstur yang dimunculkan ya. Ini memang jadi tidak terbaca ya, tidak terbaca dengan jelas maksudnya, tetapi dari kesan yang muncul ya, kesan yang muncul, tulisan yang terkait dengan nama ini itu tidak terkesan nempel ya, tidak terkesan
tempelan begitu, tapi dia menjadi bagian yang utuh, satu kesatuan. Nah, jadi yang perlu ditekankan ya, yang perlu ditekankan di sini adalah kesan menyatu ya, kesan menyatu. Jadi saat Anda membuat sebuah desain apapun nantinya ya, kalau Anda mau menambahkan elemen-elemen yang lain, itu tetap di dalamnya itu terkesan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, ini saling menguatkan ya, saling menguatkan. Nah, itu yang harus menjadi apa ini penekanan kita. Ya. Jadi jangan terkesan itu adalah sebuah tambahan yang kelewatan begitu. Intinya seperti itu. Jadi itu sudah direncanakan sejak awal ya, sudah dikonsep sejak awal. Dan ini contoh ya, ini contoh ya. Ini orang sudah bisa nangkap pesan ya. Mungkin figur ini adalah figur nama tersebut ya. Nah, namanya kan Merliando. Nah, mungkin inilah Merliandonya itu ini. Nah, gitu. Jadi kesan yang muncul ini menjadi bagian yang utuh, satu kesatuan. Gitu ya. Jadi bisa ditangkap ya. Karena saya lihat banyak yang kesannya menempel ya. Oke, ini karena memang tidak semuanya bisa menjangkau ke sana, tapi tahap demi tahap. Ini saya review, saya tunjukkan ini supaya bisa banyak wawasan ya, bisa saling melihat bahwa oh seperti itu loh, nah gitu. Ya, jadi enggak usah khawatir ya, enggak usah khawatir karena ini kan baru semester 1 ya, masih semester 1. Mungkin dari beberapa yang ada di teman Anda ini memang ada yang sudah sejak dulu itu sudah punya bakat istilahnya. Tetapi enggak usah khawatir yang belum, step by step ya, berproses. Nah, ini saya hanya menunjukkan sebuah wawasan ya. Nah, Anda enggak tahu, enggak bisa, belum pernah melihat sesuatu yang baik, nanti juga Anda juga akan terkungkung ya. Ini bukan tujuan saya terus waduh saya belum bisa seperti itu, enggak masalah ya, enggak perlu khawatir. Semuanya berproses ya, semuanya berproses ya. Ini masih jauh, ini masih semester 1 ya. Anda masih punya waktu untuk berproses. Yang penting tetap bersemangat, selalu mengembangkan kreasi. Kalau Anda buntu dari sisi ide, konsep, wawasan, Anda browsing, lihat. Nah, dengan melihat berbagai macam contoh, itu nanti akan bisa menumbuhkan gagasan atau ide. Gitu ya. Ya, ini adalah Merliando. Terima kasih ya, sudah memberi inspirasi. Kemudian ini Muhammad Samroni. Nah, ini punyanya Muhammad Samroni. Saya perkecil dulu ya biar kelihatan secara utuh. Iya. Oh, ini modelnya model portrait ya, model portrait itu model berdiri. Kalau yang tadi punyanya Merliando dan lain-lain landscape ya. Nah, ini pola portrait dan landscape. Tidak ada masalah ya, mau pola portrait dan landscape. Nah, ini juga yang saya maksudkan juga sama ya. Sebetulnya dari bermainnya Muhammad Samroni oke ya. Bermainnya Samroni oke. Dari elemen warna dari elemen nirmananya ya. Cuman ya sekali lagi untuk Muhammad Samroni coba Anda kreasi lagi ya, Anda kuatkan lagi dari sisi ini ya, dari sisi elemennya ya. Apakah mau dibuat interval, boleh. Muhammadnya mau dibuat bertingkat ya supaya senada dengan yang di sini. Ini kan
Hampir semuanya menggunakan interval. Nah, ini Muhammad nih kalau Anda buat mainkan ya Anda, ini tulisan ini di copy, kecil misalkan. Itu pun sebetulnya sudah bisa ya. Nah, itu berarti ada faktor sudah menjadi satu bagian yang Oke. Ini dari Muhammad Zamroni ya. Ini tetap saya lihat di tulisan namanya ini kesannya masih hanya sekedar menempel. Mungkin perlu dikreasi lagi. Kemudian nah ini juga ya, ini juga sama. Punyanya siapa ini? Muhammad Rafli Yahya. Oke, tak perkecil dulu ya. Nah, ini punyanya Muhammad Rafli Yahya, ini juga sama ya. Jadi kesannya tulisan di situ hanya sekedar sebuah tempelan begitu ya. Nah, mungkin perlu hampir rata-rata seperti itu ya. Jadi yang nama ini terkesan masih sekedar ada gitu ya, masih hanya terkesan ada. Kalau yang elemen nirmana saya lihat sudah banyak yang sudah paham ya. Enggak apa-apa ya. Jadi ternyata waktu kita menambahkan elemen baru ya, yang mana elemen baru ini sesuatu yang harus ada. Nah, ini butuh kreasi-kreasi lagi. Ya. Oke, ini adalah Muhammad Rafli, kemudian ini punyanya Safira. Oke. Nah, ini Safira ini buat apa ini? Tak kecilkan dulu coba. Mana Safira? Oke, ini sebetulnya menarik ya. Safira ini sebetulnya secara elemennya oke ya, elemen warnanya elemen nirmananya oke ya. Hanya saja yaitu tadi. Nah, ini oke. Ya, kembali lagi ke sini ya, kembali lagi ke ini tulisan ini ya. Ini kesan yang muncul ini adalah kesan nempel lagi. Nah, ini ya, jadi kebanyakan seperti itu ya, tulisan meskipun ini saya lihat pakai fontnya unik ya, fontnya unik ya, tidak font yang baku standar dan sebagainya. Ini kan fontnya unik sebetulnya ya, fontnya unik. Hanya saja supaya kesan yang muncul ya, kesan yang muncul ini bisa lebih menyatu dengan bagian yang lain. Nah, tentunya tulisan ini bisa disesuaikan dengan latar belakang di sini. Ya. Mainkannya sama, tidak masalah. Ini kan kalau kita lihat ini kan ada satu bentuk pola ya, gelombang begitu. Ya. Nggak tahu ini maksudnya gambar apa. Ini saya belum bisa nangkep. Apa satelit ya atau apa ya. Nah, itu adalah punyanya Safira ya. Ini Safira siapa ini? Safira Aurora ya, Safira Aurora ya. Oke, untuk tulisan namanya ya yang masih kurang menyatu. Kemudian, nah ini ada punyanya Cindy. Nah, ini punyanya Cindy. Ya. Saya perkecil sedikit supaya kelihatan ya. Nah, ini punyanya Cindy Isnaini. Nah, ini putar balik. Ya. Ini bayangan ya, ini ada bayangannya ke bawah. Nah, ini oke. Nah, ini adalah corak ya, dia menggunakan berbagai macam corak, tekstur, bidang. Oke. Nah, ini kesannya sudah bisa lebih menyatu ya. Jadi teknik bermainnya ya, penempatannya ya, ini dari sisi bayangan yang diminta.
Cuman ini enggak tahu ini kok ada coklat ini apa ya? Ini mengganggu sebetulnya ya. Coklat ini mengganggu. Atau mungkin sebagai tambahan dasaran, enggak tahu ya, supaya kelihatan timbul. Ya, nah itu adalah piringan oh ya, ini si Safira Aurora Kartika itu piringan hitam. Oh ya, PH ya, oke. Berarti tadi garis-garisnya itu ini komentar. Coba ini kita lihatkan lagi ya, punyanya. Oh ini ya, itu piringan hitam ya. Ya, maksudnya piringan hitam karena kita belum nangkep ya. Ini tadi, ini maksudnya sinyal lagu begitu, nggih. PH, oke. Ini piringan hitam. Ya, ya, saya bisa nangkep, nggih. Nah, ini PH atau piringan hitam ini adalah kepala head ya, kepala head yang membaca sinyal gelombang. Oke. Oke, terima kasih. Ini sudah dikonfirm sama Safira ya, bahwa ini adalah piringan hitam ya, PH. Jadi kalau piringan hitam, kalau sekarang ini cakram ya, CD atau dulu sebelumnya kaset. Nah, lagu-lagu dulu disimpan di PH atau piringan hitam. Ya. Nah, ini adalah alat bacanya atau headnya. Nah, yang di sana yang tersimpan di situ adalah ini adalah jalur magnetis, mungkin seperti itu ya, jalur magnetis yang berisi data lagu ya, data lagu. Nah, ini adalah lagu-lagu yang tersimpan atau terekam di sana. Oke, terima kasih Safira, ini konfirmasinya. Jadi ini ternyata adalah PH. Oke, ini tadi sudah Cindy ya, terkait dengan satu bentuk ya yang dibuat ya, terkait dengan tulisan Cindy Snaini. Berikutnya kita lihat punyanya siapa ini? Aulia Rahman Wibisono Harin. Ini sudah tak konfirm ya, Aulia Rahman Wibisono Harin. Ini sudah saya tulis pesan di Classroom ya. Karya ini adalah karya yang dikerjakan di tugas 1 ya. Nah, untuk yang tugas 2-nya ada namanya, tapi namanya tidak di bawah. Ini ada namanya, tapi namanya di bawah. Nah, ini namanya ini nama. Ini sudah tak konfirm, tak suruh memperbaiki, cuman tidak terbaca atau tidak direspon, tidak tahu. Ini kan tugas yang sebelumnya ya. Ini tugas yang tugas 1 ya. Tugas 2-nya adalah elemen ini ditambahi sebuah tulisan. Tulisan ini tidak di bawah seperti ini ya, tapi tulisannya menjadi bagian yang utuh di dalam area di sini. Ya, ini adalah yang Aulia Harin ya. Kemudian yang terakhir, ini terakhir yang PDF ya. Terakhir yang PDF ini punyanya Yonatan Asriel. Oke. Nah, ini bagus ya, Yonatan Asriel. Ini sudah menerapkan berbagai. Ini sudah menjadi bagian. Nah, ini. Jadi ini menjadi satu konsep bahwa ini kesannya kan tidak nempel ini. Nah, ini mudeng maksudnya ya. Jadi nama yang Anda cantumkan itu menjadi satu bagian yang utuh di dalam sebuah layout desain. Maka kalau kita cermati, tulisan Yonatan ini tidak sekedar nempel ya, tidak sekedar tempelan begitu, tetapi dia menjadi bagian yang utuh, satu kesatuan dengan keseluruhan gambar. Nah, jadi penempatan tulisan, apakah ini nanti menggunakan font baku ya, nanti tinggal mengembangkan pakai teknik
Kalau di MS Word itu ada Word Art ya. Kalau di Photoshop itu juga ada Word Art juga sama. Ini mau menggunakan aplikasi boleh ya, mau menggunakan manual pun juga boleh. Banyak fasilitas yang bisa membentuk tulisan seperti ini. Di Corel juga ada dan lain sebagainya. Nah, memang bagi yang tidak paham di aplikasinya, ini kecenderungan jadi bingung ya. Sebetulnya mau pakai Ubud ya enggak apa-apa, mau pakai PPT pun juga enggak masalah ya. Memang butuh sedikit skill ya, bagaimana mengubah bentuk dan mengedit dan sebagainya ya. Itu kalau kita pakai aplikasi-aplikasi yang bukan desain grafis ya, contohnya PPT, PowerPoint ya, Word. Nah, itu sebetulnya juga banyak ya, ada. Ini dibuat dengan Word pun bisa. Kotak-kotak ini tinggal kita letakkan, kita copy, bintang kita copy, bentuk banyak ya. Shape-shape yang mewakili bentuk seperti itu banyak ya. Nah, itu memang butuh butuh kreasi ya, dan butuh sedikit skill ya, teknik bagaimana mengcombine shape elemen-elemen yang sudah baku yang disediakan oleh aplikasi ya. Nah, kalau Anda pengen pakai Corel, pakai Photoshop itu bisa manual ya, terutama Corel atau Illustrator. Oke, ini adalah yang tugas dikumpulkan menggunakan menggunakan PDF ya. Baik, ini punyanya Adam siapa ini? Adam siapa ya? Wah, ini nggak lengkap ini namanya ini. Nah, ya kan. Ini hanya satu Adam saja. Oke, ini yang dikumpulkan pakai JPEG ya. Ini kok nggak kelihatan ini. Oh, ini ada. Ya. Jadi ini punyanya Adam, ini yang sudah dikumpulkan pakai JPG ya, sudah bisa tampil ya. Elemen nirmananya oke ya. Nah, ini sayang beberapa tulisan Adam ini ada yang kelewatan ya, garis-garisnya ya. Ini untuk A ini sudah betul, A ini betul, nah cuma D-nya ini kelewat ya, sama M-nya ini kelewat, garis-garisnya belum tersambung sehingga kesan dimensinya belum tampak. Oke, ini namanya tidak lengkap ya, ada mungkin nanti bisa dilengkapi untuk tugasnya ada. Kemudian yang kedua next, nah ini punyanya siapa ini? Adinda Salsabila Ramadhani. Nah, ada ya. Nah, ini kelihatan ya. Oke, ini pakai tangan ini, gambar tangan ini. Nah, ini. Kemarin memang beberapa disampaikan ada yang beberapa ditunjukkan dulu ke saya minta untuk dikoreksi. Nah, ini maksud saya ini kesan yang menyatu ya. Nah, memang ini membuatnya sepertinya manual. Sempat Pak ini untuk aplikasi masih kesulitan, kalau manual gimana, oke lah, enggak masalah ya. Jadi ini digambar di kertas ya, di sketch, di konsep ya, sehingga dia bisa membuat suatu bentuk komposisi tulisan. Nah, kesan seperti ini ya, kesan seperti ini adalah kesan yang menyatu. Nah, gitu ya, kesannya menyatu antara ya, tidak ada istilah latar belakang ya, itu bagian layout keseluruhan ya, menjadi satu kesatuan ya. Ini jadi ini punyanya Adinda Salsabila ya. Mungkin sudah pernah dibuat menggunakan aplikasi. Nah, mungkin karena beberapa teknik yang ada di sana belum dipahami, dia mencoba membuat ini ya. Ini bisa mewakili ya, jadi sudah bisa kesan menyatu antara tulisan dengan latar belakang ya, dengan elemen warna elemen nirmananya sudah bisa menyatu menjadi bagian.
Oke, kemudian nah ini siapa ini? Ini Aditya, mana tadi Aditya? Ya, nah ini punyanya Aditya ya. Jadi tulisannya bukan di sebelah atas ini ya. Aditya tadi mana yang tanya? Aditya Nugroho. Nah ini. Jadi Aditya Nugroho ini namanya di atas, di luar ya. Jadi yang betul itu yang diminta menjadi bagian yang utuh ya di dalamnya sini. Ya, oke. Paham ya Aditya Nugroho ya. Jadi tulisan namamu ini Muhammad Aditya Nugroho yang ada di atas ini itu nanti munculnya di area ini, tetapi tidak sekedar menempel ya. Maka membuat desainnya ini tidak bisa seperti ini. Ya. Anda sudah bisa menyiapkan sejak awal konsep tulisan namamu ini menjadi bagian yang utuh dengan pola-pola yang sudah Anda sediakan di sini. Ya, mungkin tadi Anda sempat lihat teman yang lain kan. Nah, seperti punyanya tadi siapa? Yang sebelumnya tadi siapa ini? Nah, ini. Nah, contohnya ini. Nah, ini. Ini contohnya ya. Ini contoh ya. Jadi namanya muncul di halaman desain ini dan itu menjadi desain bagian desain sendiri. Oke. Itu namanya seperti ini. Nah, itu. Oke, nah ini kan kosong ya. Nah, ini kalau tiba-tiba Anda munculkan tulisan Muhammad Aditya Nugroho, itu kesannya akan nempel ya, tidak menyatu. Maka Anda harus punya konsep pola kira-kira supaya tulisan nama dan elemen-elemen yang lain nirmana itu menjadi satu layout tampilan yang utuh. Nah, itu ya Aditya Nugroho ya, bisa diperbaiki ya, masih saya beri waktu ya. Jadi nanti yang mau memperbaiki silahkan ya, saya beri waktu 1 minggu ya, silahkan diperbaiki. Nanti tinggal pesan revisi begitu ya, supaya saya bisa bedakan yang semula yang mana, hasil revisinya yang mana ya. Nama filenya ditambahi ya, diulangi dibetulkan ya, diperbaiki. Cuma nanti file yang dikumpulkan diberi nama Anda ya, nama filenya nama Anda, terus nanti ada kurungnya revisi. Nah, gitu supaya saya tahu ini adalah hasil perbaikan. Gitu nggih. Oke, itu adalah yang Aditya. Nah, ini ya sama ya. Alivia Nur Rania Putra. Nah, ada enggak ini Alivia Nur? Ini sebetulnya secara komposisi oke, cuman ya itu tadi, ini kesannya tidak menyatu ya, kesannya tidak menyatu dengan elemen nirmana yang lain ya. Karena Anda terpancang dengan font ya, fontnya oke ya, ya. Nah, ini Anda tambahkan lagi bingkai luarnya, ini kesannya menjadi antara belakang ini dengan tulisannya ini jadi kayak latar belakang, background ya. Jadi tidak terkesan menjadi satu bagian. Jadi yang kita coba inginkan itu tidak ada istilah foreground dan background. Nah, jadi yang diinginkan itu ya satu kesatuan, ya itulah layoutnya, tidak ada backgroundnya gitu. Jadi semua itu di halaman yang sama. Kalau ini kan kesannya menimpa ya, tulisan ini kesannya menimpa. Nah, kalau menimpa terkesan menempel. Karena menempel, maka ada kesan foreground dan ada kesan background. Nah, di dalam tugas ini itu dihilangkan ya, tidak ada istilah kesan foreground dan background, tidak ada, tapi ya itulah halaman desainnya itu yaitu. Jadi tidak ada istilah foreground dan background. Kalau ini kesan yang tampak yang muncul itu adalah pesan yang dimunculkan utamanya nama ini
bagian belakang itu hanya sebagai latar belakang. Jadi seolah-olah mau menampilkan tulisan supaya belakangnya tidak kosong ditambahi background. Nah, itu kesannya jadi seperti itu. Ya. Nah, yang diminta adalah tidak ada kesan foreground dan background, jadi satu. Nah, ini yang kesannya kurang menyatu, ya, kesannya kurang menyatu. Oke, itu yang Alivia Nur Rania Putra. Kemudian, nah ini siapa lagi? Mana? Aziz, ya, Aziz Al Hafiz. Asisnya mana? Oh, ini Asisnya di sini. Nah, ini Asisnya di atas. Aziz Al Hafiz. Nah, ini dia membuat berbagai macam bentuk, ya. Nah, cuman ini kesan yang muncul memang secara bidang keseluruhan ada, ya. Baik titik, garis, ya, yang mungkin yang kelewatan tekstur, ya, tekstur mungkin agak sedikit kelewat, ya. Yang tidak ada punyanya Aziz Al Hafiz adalah interval, ya. Nah, interval inilah yang tidak kelihatan, ya. Intervalnya di situ yang tidak kelihatan. Terutama interval perulangan atau repetisi, ya. Jadi coba yang sisa area yang kosong-kosong ini bisa Anda tambahkan, ya, area-area yang kosong bisa Anda tambahkan bentuk pola-pola berulang, itu akan lebih menguatkan lagi, ya. Ini yang sebetulnya secara ide oke, tidak ada masalah, ya. Iya, ya. Aplikasi doodle, ya. Nah, tapi ini gambar manual kok, ya. Ini gambar manual. Nah, hanya saja memang itu tadi, ya, sebisa mungkin diberikan corak interval, ya. Interval repeat itu akan membantu, ya, interval repeat. Terutama area yang kosong-kosong, ya. Area yang kosong-kosong ini ditambahkan interval garis atau titik atau bidang, ya, baik garis lurus atau lengkung. Nah, itu pasti akan jauh lebih lebih sesuai, ya, lebih pas. Oke, itu yang Aziz Al Hafiz. Nah, ini Dewi Asmara Septianti. Nah, ini terlalu kaku sekali, ya, Dewi, ya. Dewi Asmara, ya. Mana ya Dewi Asmara, ya. Minta tolong bisa diperbaiki, ya. Nah, ini terkesannya formal, ya. Mungkin titik-titiknya itu bisa diubah intervalnya, ya. Iya. Ini Aziz Al Hafiz. Ya, jadi yang area kosong tadi, ya, yang area kosong-kosong bisa maksudnya gini, kayak ditambahin kayak gini nih. Nah, ini titik-titik ini. Tapi jangan titik-titik, ya. Titiknya kecil-kecil, ya. Kemudian nanti dikasih corak garis, bidang, macam-macam. Oke, ini Dewi Asmara Septianti hadir. Iya, Pak. Nah, ini tolong, ya, diperbaiki, ya, Dewi, ya. Ini kesannya masih terlalu ya, ringan sekali. Coba mainkan lagi lah, ya. Terutama bagian, jadi antara bagian elemen-elemen ini sebisa mungkin dengan ini itu dibuat menyatu. Ini sebetulnya kan mau dibuat pola apa, ya, ini, ya. Ini kayaknya corak tekstur kayu, ya. Nah, nih. Ini kan mau pakai tekstur kayu, ya. Oh, gitu. Lah yang mana? Ini yang saya terima yang ini, Dewi Asmara, ya. Tolong dikirim ulang, ya. Oh, ternyata salah kirim. Oke. Salah kirim, ya. Silahkan nanti dikirim ulang, ya. Oke. Berarti ini tidak usah saya komentari lagi, ya. Saya lewati. Karena salah kirim. Oke.
belum, ini nanti saya ngerubah lagi ya. Mungkin beberapa yang nanti dikirim ulang, kita review minggu depan aja nggih. Ini saya nanti harus keluar lagi dari sistem ini, nanti tidak terlalu lama nggih. Jadi yang mengirim ulang, yang merevisi ya silahkan dikirim saja. Dewi Asmara ya sudah mengirim, tapi saya kan perlu download nih. Saya perlu download, masuk ke Classroom ya. Nah, nanti aplikasi yang saya pakai streaming ini nanti terlalu berat. Ya, enggak apa-apa ya. Yang penting sudah yang penting ginilah. Anda coba ini kan tadi sudah saya jelaskan banyak hal. Nah, apakah kira-kira hasil karyamu sudah seperti apa yang tadi saya ceritakan ya? Kalau sudah ya oke, enggak masalah. Berarti nanti akan saya buka ya setelah perkuliahan ini. Nanti kita review minggu depan, ya. Yang mau revisi silakan. Yang merasa tadi kurang mantep, ya, kurang sesuai, ya, bisa diperbaiki. Nanti tinggal dikirim lagi, filenya dikasih namamu, belakangnya tambahi revisi. Gitu, ya. Oke, kita lewati dulu. Kemudian ini juga sama ya, di Farah Fernanda ya, di Farah Fernanda ini kesannya juga kesan jadi mainnya jangan seperti ini ya di Farah ya. Ini kesannya juga tidak menyatu. Mungkin akan lebih bagus kalau kamu mainnya setiap huruf munculnya di kotak ya, muncul di kotak gitu. Oke, gitu ya Dewi ya. Iya. Oke, ini komentar untuk Divara. Ini elemen belakangnya oke, ini sudah pakai istilah gempal ya. Cuman untuk namamu ini kesannya meskipun ini sudah pakai istilah gempal ya. Nah, ini kan pakai timbul ya. Tapi kesannya tidak menyatu dengan latar bagian belakang ya. Nah, saran saya kalau mau pakai pola seperti ini, bisa jadi setiap huruf ya, D itu masuk di kotak ini, I masuk di kotak hijau, V di kotak ini, dan seterusnya. Jadi Anda buat kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ini sejumlah huruf. Nah, itu pasti keren. Nah, itu kesannya nyatu gitu. Ada enggak? Fernanda mana di Farah? Ada enggak? Nah, itu saran saya ya. Kalau ini kesannya yaitu tadi tidak menyatu. Jadi ada pengen nampilkan nama pakai background, nah gitu ya. Itu untuk di Farah Fernanda. Akan terkesan menyatu kalau Anda mainkannya seperti itu. Contoh misalkan, karena kamu pakainya dua bidang ini, yang atas untuk tulisan Divara, yang bawah tulisan Fernanda. Nah, itu bagus. Di Farah Fernanda. Iya Pak. Ngekek deh. Iya, jadi gitu. Ini kesannya nempel. Coba ya, jadi tulisan di Farah itu masukkan di kotak-kotak yang atas, misalkan loh ya. Fernanda munculkan di kotak-kotak yang bawah, warnanya disesuaikan. Oh, keren. Itu yang namanya kesan menyatu. Nggih. Gitu nggih, di Farah nggih. Kemudian Ricky Musabiliake ini belum tahu. Sudah ngumpulin belum ini Ricky Mus ya. Nanti ya kita lihat. Gitu ya di Farah ya, jelas ya. Oke, itu komentar saya. Kemudian iki sapa iki? Waduh wale. Saya tak putare. Ini diputar. Iya, oh ini Andy. Nah, Andy Salasa Mukti. Nah, ini pakai gambar tangan. Oke, enggak apa-apa, cuman kurang kuat ya. Coba dikasih, ini masih terlalu
terlalu banyak yang kosong ya. Mungkin tekstur, main tekstur ya. Siapa ini? Andy. Ini sudah bagus ya. Andy sudah bagus. Ya. Pola-pola konsepnya sudah dapat. Ya. Tinggal coba mainkan dengan, kalau mau hitam putih boleh, cuman coba mainkan hitam putihnya ya, dimainkan. Atau tambahkan tekstur-tekstur juga boleh ya, ini supaya lebih kuat ya, supaya lebih, ini secara, ini kayak kalau saya lihat seperti masih konsep gitu loh ya, jadi belum final hasilnya ini. Jadi kesan yang tertangkap apa yang Anda kumpulkan ini kesannya masih konsep ya, belum final, karena masih banyak yang bisa dimainkan ya, coba di sempurnakan lagi. Bisa bermain dengan hitam putih, terang gelap ya, bisa bermain dengan tekstur, kayu atau apapun ya, bisa dimainkan. Itu nggih Andy Salasamukti ya. Ini kesannya masih konsep ya, masih terkesan seperti konsep. Bisa ditingkatkan lagi ya, bisa ditingkatkan lagi. Ini polanya sudah bagus, konsepnya sudah bagus ya. Tinggal finalnya ya, finalnya yang belum dimatangkan. Oke, itu saja yang Andy. Kemudian Isa Nazala. Nah, ini. Mana Isa Nazala? Ini banyak yang kosong ya, Isa Nazala ya. Tolong yang bagian yang belakang ini ditambahi ya, dilengkapi ya. Ini kan sudah ketemu nih, ini polanya sudah ketemu. Isa Nazala sudah ketemu. Percikan tinta sudah ketemu. Nah, ini tinggal kembangkan aja ya, kembangkan lagi elemen-elemen bidang yang bisa memenuhi halaman luarnya ini. Oke, itu untuk Nisa Nazala. Kemudian nah ini podo, ini Hanif. Ini Hanif. Muhammad Hanif. Ini tulisan doang ini, elemennya ada. Oke, ini dilengkapi ya Hanif ya. Nah, ini elemen-elemen masih banyak loh ya, elemen-elemen yang lain masih banyak ya. Ini kosong plong ya, dilengkapi lagi ya. Apapun silahkan ya, Anda kembangkan lagi ya. Coba Anda amati ya contoh-contoh teman Anda tadi sebelumnya. Atau Anda bisa ini ya, bisa browsing, lihat-lihat ya. Ini hampir mirip ya, dilengkapi lagi Muhammad Hanif. Isa Nazala siapa? Oke ya, tolong ya Isa Nazala ya, dilengkapi luarnya ya. Sama seperti Hanif ini, sama, ini kosong sekali ya. Ya, jadi elemen-elemen bidangnya dilengkapi ya, supaya lebih pas. Kemudian nah ini menarik sebetulnya ya. Ini siapa ini? Muhammad Haikal Maulana. Nah, ini Muhammad Haikal Maulana ini sudah bermain dengan tekstur. Oke. Nah, iya. Apa ini ya? Sebetulnya sudah oke ya. Cuman kesannya ya tadi itu ya. Kesannya masih apa ya? Masih terkesan menempel itu loh maksud saya, karena teknis seperti hanya menempelkan tulisan di background. Nah ini yang saya tangkap seperti itu, meskipun secara tulisan huruf oke ya. Ini sebetulnya tinggal bagaimana kesan itu bisa menyatu gitu loh ya. Jadi kesannya tidak ada latar belakang. Kalau ini kan kesannya ada latar belakang nih, ada nama di foreground, nah backgroundnya bentuk pola batang, nah gitu. Nah maksudnya di sini yang diinginkan, namamu ini tidak menjadi foreground, ya, tapi menjadi kesatuan yang utuh, gitu, dengan gambar yang di belakangnya, ya, sehingga yang muncul tidak ada kesan background dan foreground. Itu ya. Teknisnya bagaimana? Ya kayak tadi contohnya, punyanya siapa tadi? Fernanda tadi. Nah,
Kamu bisa mainkan huruf-hurufnya menjadi satu bagian ya dengan pola-pola balok di bagian belakang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau ini masih terkesan foreground dan background. Oke, kemudian nah ini siapa ini? Nur Khalifatus Solekah. Nah, ini sama ya. Oke, Jane sebetulnya sudah oke, cuman ini pola apa nih, glue ya. Ini pakai glue kelihatannya ya. Ini pola glue-mu ini pola glue-nya ini. Oke, Haikal. Oke, Muhammad Haikal, siap ya. Oke. Ini Nur Khalifatus juga sama ya. Coba glue-nya ini dihilangkan ya, Khalifatus. Glue-nya dihilangkan. Kemudian mainan yang di luar ini ya, mainan yang di luar ini kan ada warna apa, ada biru yang seperti air menetes itu ya. Nah, ini ada pola tidak beraturan ini, coba digabungkan, disatukan dengan latar belakangmu ini loh. Nah, ini ya. Ini untuk Nur Khalifatus. Jadi kesannya masih menempel ya. Jadi hilangkan glue, kemudian garis batas-batas seperti ini bisa Anda sambungkan ya. Disambungkan dengan pola-pola yang di belakangnya. Sehingga kesan yang muncul nanti bisa bisa menyatu gitu. Ya. Ini kesannya hampir mirip ya, hanya menempel. Oke, kemudian Randy ini juga ya. Ini sebetulnya hanya sebetulnya sudah masuk ya, sudah masuk, hanya ini masih perlu dikombinasikan ya tulisan namanya ya. Jadi tulisan Randy-nya ini coba dikembangkan lagi ya. Sudah oke ya, sudah oke. Nah, tinggal dikembangkan lagi untuk Randy Avigo Wilaksononya ya, supaya tidak terkesan itu huruf baku ya. Coba dimainkan sedikit ya, Randy Avigo Wilaksono, tulisan namanya itu ya. Kemudian nah ini juga sama, ini kasusnya juga sama ya. Ini dilengkapi ya luarnya, ini dimainkan lagi ya. Ini sudah diberikan latar, oke, tidak masalah ya. Coba mainkan lagi ya, dimainkan lagi, dikembangkan lagi. Ridho Firman Iriansa ya. Kemudian Yosep, nah ini ada dua ya, saya ngambil ya satu saja, Yosep Karnasih ya, saya ngambil yang satu ini saja. Ini juga kesannya tidak menyatu ya, Yosep Karnasihnya tidak menyatu. Anda kayak tadi lah ya, kalau Anda pakai pola seperti ini, Y-nya itu mau gabungkan dengan pola yang mana atau dikosongkan dan seterusnya ya. Coba Anda, ini kan pakai perspektif nih polanya ya. Perspektif itu maksudnya semakin jauh kan semakin kecil. Nah, ini polanya juga sama. Tulisan Yosep Karnasih bisa Anda taruh di lantai ini ya, dengan dimensi perspektif semakin ke atas semakin mengecil. Itu akan lebih baik. Oke. Ini punyanya Yosep Karnasih. Kemudian yang terakhir Zaki. Nah, ini. Zaki siapa ini? Zaki Ustadin. Nah, benar ya? Zaki Ustadin. Oke, nah ini. Oke, punyanya ini juga sudah ya, menarik ya, bagus ya. Nah, cuma mungkin yang bagian ini ya, bagian kosongan ini ya. Bagian kosongan ini lebih ditambahkan lagi ya, ditambahkan. Tidak masalah ya. Memang kita belum menyajikan satu pesan tertentu, belum ya. Jadi ini mau ditambahkan lagi ornamen-ornamen lain ya, bidang-bidang elemen nirmana masih dimungkinkan. Oke, mungkin itu. Nah, ini sudah habis terakhir ya.